Ini udah nyala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang terhormat, ini yang lama sekali saya tidak ketemu itu Pak Makarim bisa orang lihat di sini. Yang terpelajar semuanya yang hadir pada hari ini. Saya membaca di dunia geopolitik. Kalau geopolitik orang selalu mengasosiasikan adalah adanya gejala adanya perang di Selat Hormuz, rebutan segala macam kan, kita tahulah semuanya. Nah, yang penting pengaruhnya kepada Indonesia itu apa? Pengaruh kepada Indonesianya, minyak alhamdulillah sekarang sudah mulai mereda. Makanya saya bilang, jadi walaupun saya itu dekat dengan pemerintah, dibilang, tapi saya itu dasar aktivis, selalu mengkritiki juga pemerintah. Walaupun saya di dalam, apalagi kalau saya bukan orang pemerintah, galak lagi saya gitu loh. Alhamdulillah minyak mulai turun, ya tentunya pertama bisa diturunkan lagi. Saya dari dulu ngomong begitu kepada pemerintah, turunkan atau pindah ke pertalite harus ditambah, walaupun itu subsidinya nambah gitu loh. Hal-hal seperti itu kita udah tahu. Kemudian ada lagi ini harga saham gabungan. Ya, yang pengaruh ke kita itu, yang pengaruhnya ke kita aja, nggak usah macam-macam yang di luar. Ini harga saham gabungan ya tuh, indeks terus aja dengan keadaan perusahaannya itu sesuatu yang tidak begitu berkaitan. Jujur ngomong aja. Ini orang yang di sini aja ini macam-macam, ini orang ini berprofesor, dokter, profesor, nggak ada yang punya saham juga ya. Ada yang jual saham nggak ada kan? Nggak ada. Ya, saham itu mau tahu diributin, terus kayaknya dunia ini mau kiamat. Para rakyat juga ada hubungan dengan saham. Saya tahu itu. Saya juga dulu bekas orang pasar saham. Nggak ada pengaruhnya itu. Tapi terus, kayaknya kalau saham, matanya meletak, ada yang nakut-nakutin, beri turun, naik turun. Sampai pemerintah dibikin terkencing-kencing begitu ya. Nah, nggak ada pengaruhnya itu lah. Perusahaannya begitu-begitu aja, nggak naik turun, anjlok begitu kan. Perusahaannya begitu-begitu aja loh. Tapi itulah permainan tukang kapitalis mau begitu, untuk beberapa orang yang pada nyari duit itu ya, balik ya begitu lah. Dan lagi, nah ini yang ketiga yang paling berpengaruh kita, rupiah dengan kursnya. Kenapa rupiah dengan kursnya itu berpengaruh kepada kita? Ini yang terpenting. Karena kita masih banyak import, itu aja masalahnya. Sehingga selalu ada orang yang sampai hari rupiah mau 25.000, rupiah 25.000, ayo pada investasi dolar, ada bapak baca itu kan 25.000. Ini sekarang kok gini, kok terus itu tahun-tahun ini sampai itu ya orang-orang yang tidak bermoral tuh sangat menurut saya itu. Terus dia akan 25 cepetan harus dibayar ini supaya kita makin hancur, makin bangkrut itu sebetulnya. Ini investasi, spekulasi. Padahal dolar di tempat kita sih lumayan banyak, tapi kan masih ditangani orang-orang, apalagi ibu pada ikut-ikutan beli. Ini supaya harganya mau 25.000 nih semester ini. Kalau harganya dolar lagi membaik, ada orang-orang ini. Kalau ini jangan dari main terus baca itu, ya kan. Tapi memang rupiah ini masih bermasalah di kita. Dia dijadikan alat untuk mendidik bangsa ini, bukan hanya pemerintah. Kita disuruh ngabdi kepada kurs saja. Tapi kalau kita mau aksi-aksian, kurs hari ini Pak, kurs dolar sudah saya tak kira itu semuanya itu. Ya kan? Jadi aksi benar kita bicara dolar, rupiah gitu. Sebetulnya apa itu? Hanya menggoyang kita, bikin kita pusing. Tapi kita masalahnya impornya memang banyak. Nah impor banyak kan mesti naik, berpengaruh kepada rakyat juga kan. Kalau mulai kedelai ada impor, ya kan, tahu tempe semuanya kan berpengaruh kepada kedelai dan impornya itu. Nah ini harus kita atasi. Bagaimana cara atasinya? Ya atasi benar-benar permanen. Atasi permanen. Udah tidak macam-macam lagi, tidak setiap kali ada pemain-pemain dalam negeri, ada gelintiran orang, ya, yang main terus di dalam negeri maupun pakai di luar negeri, tapi nggak jauh-jauh aja di Singapura palingan itu faktur. Melalui makanya saya bilang karena ekonomi kita pertama
tidak konstitusional. Nah, mahasiswa kan diem aja, ekonomi tidak konstitusional kok. Ekonomi kita itu kenapa tidak konstitusional? Karena tidak menerapkan pasal 33. Dari dulu sudah ada. Tidak konstitusional. Mahasiswa bicarakan MPG apa? Ayo kecil-kecil itu nggak penting, ini ribuan triliun kok. Ya kan? Itu yang mesti disebutin. Dan kenapa yang ini kita mencari solusi yang one for all ini? Kita punya devisa sebetulnya luar biasa banyak. Tidak bisa digoyangin. Tidak bisa itu dolar tetap pakai segitu. Ingat ya, saya peringatkan Saudi Arabia. Saudi Arabia, saudara tahu impornya, ekspornya apa? Minyak. Stabil nggak? Sampai Anda ke Saudi kan stabil aja tuh. Dolar sama minyak Saudi kan segitu-gitu aja, 3, berapa, 73 Pak ya kan? Segitu aja, dari dulu segitu aja. Mau dolarnya apa, saya nggak ada orang yang berani nyerang Saudi. Mau Soros juga nggak berani. Ya kan? Apalagi Qatar. Dia gas aja tuh ekspornya. Tapi semua devisa-devisanya itu ada di mata pemerintah, masuk ke pemerintah. Jelas. Banyak nih dolar gua, stop dolar gua banyak, lu mau apa? Nah, kan begitu. Bisa kita. Kuat. Brunei juga begitu, negara kecil. Tapi sebaliknya di Rusia, di Cina, segala macam itu pada semuanya itu pada pasal 33 dilaksanakan, meskipun tidak ada pasal 33-nya. Tapi melaksanakan. Dan pasal 33 itu kan jelas kita. Itu adalah bumi dan air terkait dengan di dalamnya segala macam itu kan dikuasai negara. Tapi sekarang yang kuasai siapa? Oligarki. Entah yang matanya bener atau bermatanya sipur ataupun apa. Tapi gelintiran orang aja yang menguasai itu. Dolim ini kita. Ya kan? Dolim. Dan pemerintah pengecut tidak berani melaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan itu pengecut. Ini yang mesti kalau ini dilaksanakan, dolar kita banyak karena kita apa? Ekspornya itu mulai dari nikel, timah, ya kan, batu bara, semuanya itu ada. Luar biasa kita itu. Kalau dolarnya ekspor, dolarnya masuk, pemerintah cuma ketawa doang. Rupiah masih stabil. Nggak usah bicara ini, aduh, Federal Reserve naikin bunga, wah karena udah kami bilang outflow, wah udah deg-degan lagi gitu. Selama ini kan begitu. Nggak usah. Kita ini saja, karena kita punya konstitusinya, kita kebetulan seperti itu, dan itu harus dilaksanakan oleh kita, tidak bisa ditawar. Keberanian saja bagi pemerintah untuk melaksanakan bahwa ini adalah hak dari para rakyat Indonesia, hak kita, hak saudara, dan hak kita semuanya. Itu dilaksanakan. Tapi karena mereka ini sudah terlalu kuat, sudah penyimpangannya terlalu jauh untuk mengembalikan itu kan agak makan energi itu. Dengan pemerintah hati melipir-melipir, tahu melipir-melipir, dikit-dikit. Makanya mulainya dengan apa? Ekspor satu pintu, 3 komoditi dulu, baru apa? Baru aloe sama batu bara dan sawit. Itu dulu. Diekspor satu pintu itu dulu. Itu saja udah miliaran dolar. Ada angkanya yang saya sih. Miliaran, pokoknya miliaran dolar lah itu ya kan. Baik itu kira-kira angkanya 23,5%. Itu angka resminya. Angka tidak resminya bisa lebih dari itu. Karena apa? Buktinya kita ekspor bilang segini, negeri pengimpornya karena di sana nggak ada pencurian, nggak ada pencolongan, nggak ada macam-macam. Impor dari Indonesia bilangnya sekian, jongklang, iya kan? Kita bilang ekspor 3 miliar misalnya, di sana kok bilang 7 miliar, sananya 7. Ya, ini angka yang resmi kan bilang 23,5% dari 3 komoditi itu dari ekspor kita. Artinya satu, kita tidak melaksanakan undang-undang dasar, kita menuntut dan presiden melaksanakan kebijakan, menurut saya udah benar. Sekarang ini meskipun baru tahap awal, itu pun banyak yang ngeganggu. Bapak ini, bapak itu, kasakusuk, macam-macam aja. Jangan sampai ini, wah,
pokoknya harus tidak dilaksanakan, harus ditunda, harus tidak bisa ataupun tunda mengharapkan mungkin ada kecelakaan presiden ataupun apa gitu ya. Nanti kita aman lagi, kipas-kipas lagi itu kan. Itu orang-orang ini adalah pelaksana ini, saya bilang enough is enough. Cukup, udah. Jangan terlalu serakah, jangan terlalu zolim. Mereka itu mengambil terlalu banyak dari hak rakyat. Kalau saya terserah aja, kalau saya sita semuanya dan hak kita, kalau mereka diambil apa saja pasti bermasalah serius sekali. Lingkungan itu saya sudah perintah beritanya. Lingkungan di bawah 287 atau 78, saya lupa itu. Bermasalah semua serius. Ya bagaimana nggak serius? Saya bilang saya lihat naik helikopter, saya putar-putar. Oh begitu tuh Sulawesi udah hancur, ini hancur semuanya. Kalau udah banjir, ya kita juga yang ngopi ini kayak di Sulawesi sekarang. Jadi artinya kita harus kekuatan kita seluruhnya. Kemarin saya di MUI bicara, nanti akan ada kongres Matilan tanggal 24 Juli. Ya di mana-mana saya bicara ini. Bukan bisa pikir dari ini itu, dia tuh selalu, saya nggak menghalangi, silakan aja itu. Tapi yang big kenapa dilupain? Apa nggak berani karena diciprakin misalnya gitu? Ini bicara dong yang besar. Ini yang ribuan triliun. Besar benar ini. Angka yang 15.000, 16.000, itu angka yang sudah dilaporin. Yang nggak ketahuan mungkin lebih banyak lagi. Iya kan? Jadi artinya kalau ini dolar ada di kita, di depan mata ini stop, dolar banyak, udah masa pakai teori ekonomi yang ruwet-ruwet ini akan stabil kita itu, dolarnya akan ada. Dan apa yang penting lagi menariknya adalah ini penjurian begini, penggarongan, perampokan, kan gunakan istilah ini memang begitu. Mau ngomong apa ya kan, silakan saja yang mau protes, nanti dibuktikan di pengadilan ya gimana. Oh itu nggak bisa apa-apa juga. Tapi mereka diem aja, yang penting kita jalan biar aja mereka pada ngomong-ngomong aja, kita diem aja, kita diem. Toh pemerintah nanti direpotin sama yang lain nantinya. Kita sudah stabil dengan kekuatan kita di luar negeri. Makanya Singapura menjadi investor terbesar Indonesia. Ya duitnya duit dari kita juga, kita balik lagi ke sini, putar-putar kayak gitu aja program besar luar biasa majunya gitu kan. Kita itu cuma dijadikan dia mampu aja jongmas. Masa dari dulu sampai sekarang mau jadi jongmas saja kan nggak mungkin, harus naik dong, kita naik pangkatnya. Nah inilah saya bilang harus bertahap, harus kita amankan, laksanakan, karena tidak mungkin kayak begini terus. Dan itu pun kalau itu hanya itu saja, lebih jauh menambang di hutan lindung, luar biasa pencuriannya, luar biasa supaya dilakukan. Makanya ada invoicing, transfer pricing, saya kan bisa bicara yang dapat teknis begitu kan, transfer pricing, invoicing ya kan, under invoicing maksud saya, sampai kepada yang lain-lain itu udah besar sekali. Makanya kita kayak begini aja, dan pertumbuhannya nggak ada, walaupun itu tambang sudah alamnya Indonesia udah rusak. Pertumbuhan kita berapa? 5%. Coba yang orde baru saja udah 7-8%. Nggak pakai tambang-tambang yang begini-begini. Berarti itu tidak untuk rakyat kan? Untuk siapa? Nggak tahu. Nggak untuk kita. Tidak untuk kita yang menikmati. Buat teksnya apa? Teksnya apa? Teks rasionya dulu sudah 2 digit. Besar kali di atas 15. Pernah sampai terus. Itu sumbernya dari Bank Dunia dari mulai 21. 15 turun. Sampai sekarang setelah ada tambang-tambang begini, teks rasio kita berapa? Kurang dari 10%, 8%, malah turun. Jadi ini di mana? Karena pencuriannya kelewatan. Nggak banyak yang bayar pajak. Ya kan? Ya kalau dibalik umum, Pak Prabowo bisa nerangin itu banyak itu datanya itu. Bisa seperti itu. Pak ini ada lagi Pak, sekian perusahaan sudah menggali tambang mana terus nggak bayar pajak Pak. Nggak bayar pajak gimana? Wong izinnya aja nggak ada, apa juga nggak ada, PWW-nya aja nggak punya, terus eksporin aja malam-malam dalam negeri ini tidak berwibawa, seperti tidak ada orang, tidak ada Tuhan, seperti tidak ada pemerintah. Nah bagaimana kalau kayak begitu? Ya kan? Mereka ngomong macam kaya luar biasa kayaknya, makanya berapa miliar orang menguasai republik, boleh dibilang kekayaannya kan?
Itulah sebabnya. Jadi saya pikir ini sudah saatnya benar kita harus menuntut perbaikan ini dan tidak boleh sampai tertunda ataupun gagal lagi. Kalau gagal kali ini sudahlah, lupain aja. Ini harus dilaksanakan benar sampai bisa dituntut benar. Kita menuntut ke pemerintah. Terus saatnya mohon maaf kalau dari kekuatan ini kita susah, kalau beberapa pembagian semuanya kali ya. Belum. Yang belum. Terus masuk ya, ada perguruan tinggi yang dapat dengan bangga dia cerita. Kami akan dapat konsesi tambang. Nanti kami akan dapat kira-kira Pak, udah kami hitung 2 triliun. Kata perguruan tingginya. Nanti kami itu bisa nggak bayar mahasiswanya. Saya bilang itu teori aja itu, paling nanti ditilap paling dari Alibaba itu nanti perusahaannya juga. Tahu kan perusahaan Alibaba? Nggak bisa juga. Itu bagian daripada program yang diusahakan untuk tidak dilaksanakannya pasal 33. Itu dibagi aja ke sana, dibagi ke ormas, dibagi ke ini ormas terima senang. Padahal nanti paling dari Alibaba belum tentu bisa dijadikan. Tapi ini otak strategi yang membagi ini otaknya cerdas. Terus terang aja supaya nggak bisa dilaksanakan ini pasal 33. Jadi kelihatan udah dibagi kemana-mana, gimana mau bisa gitu loh. Udah semuanya kan tidak ada dibagi-bagi gitu. Namanya perguruan tinggi cuma 1-2. Perguruan tinggi ada ribuan, ormas emang 1-2 ada, ormas ada ribuan. Nggak mungkin kan dikakin 1-2 juga boleh, karena negara kan udah mewakili kita semuanya. Jadi toh kata dia yang mengatasi, yang dibagi bukan punya kita, biarin aja itu punyanya pemerintah tuh, ambil dari dalam bumi lagi. Jadi dia strategi itu makanya kita harus waspada. Jangan ada perguruan tinggi, jangan ada ormas yang terima, kembalikan kalau perlu itu terima. Ini Pak akan kembalikan, mudah-mudahan mau dicontoh Pak yang udah pada terima itu kembalikan. Dan itu kalau kita mau benar, makanya sekarang kita mau benar dan mau bikin ekspor seperti negeri-negeri tadi punya ada devisanya, ada apa ya. Kok ada banyak yang menentang kayak gitu. Padahal kita ya semuanya masih oke. Kita bantalan kita masih oke untuk ini fiskal apa masih oke semuanya gitu. Tapi kita tuh disebut terus apa? Ya yang bagian yang nyerbu itu tidak mau ke zona nyaman mereka terganggu. Itulah kita kalau udah terlalu rusak, makanya kita sekarang mau perbaikinya sulit. Tapi harus terus diusahakan dan mudah-mudahan kita akan berhasil. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Fuad Bawazir MA atas keynote speech yang disampaikan. Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu sesi pemaparan materi, sesi pembanding, serta diskusi. Untuk memandu jalannya sesi tersebut, kami menyerahkan sepenuhnya kepada moderator kita, Dr. T.L. Hilmi Rahman, MSI. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian saya hormati, yang saya banggakan Pak Dr. Bawazir. Dulu saya banggakan Bapak Dr. Cides. Bapak Ibu sekalian, Pak Dr. Rimasa, terima kasih atas prakasa pada siang hari ini kita dikumpulkan. Ini kita bukan untuk melakukan pembahasan yang tidak produktif. Tujuan kita ini adalah kegelisahan yang disatukan oleh ide dan gagasan untuk berbaik sangka kepada negara. Karena itu kemudian, kalau kita bicara tentang konflik geopolitik, seolah dimensi negatifnya yang terus berkembang. Padahal kalau kata Pak Puan tadi, ada sisi positif yang harus kita tangkap di situ. Namun demikian, kita ini terbelah. Karena selalu melihat masalah geopolitik itu sesuatu yang uncertainty, ketidakpastian. Padahal kalau kita bicara tentang uncertainty is certainty. Ketidakpastian itu adalah kepastian. Jadi jangan pernah kita berharap bahwa konflik geopolitik ini akan berakhir. Dia akan terus berulang. Kalau kita baca tentang teori hubungan internasional, negara ini antar negara tidak akan pernah
berdamai, dia akan terus bergolak. Karena demikian memang peran negara harus mencari kekuasaan dan pengaruh. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Apakah kemudian ingatan kita tahun 98 akan terulang? Tentu kita tidak berharap. Bahwa ada masukan, ada koreksi pada sore hari ini adalah bagian dari menuju kepastian untuk tidak mengatakan uncertainty. Karena itu kemudian, Bapak sekalian, saya ingin sedikit mengulas bahwa jangan pernah kemudian kita mengatakan ketika ada perubahan-perubahan, ada perang dan sebagainya, itu biasa dalam konteks hubungan internasional. Tetapi ini merupakan bagian dari keniscayaan. Ibaratnya kita sekarang ini menghadapi yang disebut dengan El Nino Godzilla atau El Nino Extreme. Setiap negara yang tidak siap menghadapi ini, dia akan tergilas. Kita Indonesia seperti apa? Menghadapi perubahan ketidakpastian ini, kita mau seperti apa? Nah, kita juga tidak bisa memisahkan bahwa masalah pemerintahan itu, masalah keutuhan pemerintah menjadi penting. Hari ini kalau kita bicara tentang data-data sekunder, kita memang berada pada posisi yang masih kurang bagus. Tapi ini bukan kesalahan pemerintahan hari ini bagian dari sejarah panjang kalau kita bicara tentang pemerintahan. Karena itu kemudian Bapak sekalian, sedikit saya menyampaikan bahwa ini bukan persoalan pesimisme, tapi ini menyangkut masalah uncertainty kita di internal kita, ditambah dengan geopolitik yang kurang bagus. Pertama, kita melihat dan masyarakat selalu membandingkan apa sih yang dikerjakan oleh pemerintah ini. 2 tahun pemerintah sudah bekerja, hampir 2 tahun, Oktober nanti. Apa sudah dilakukan? Istilahnya Pak Buat, teman-teman mengatakan ini pemerintah kerjanya bakar uang. Setuju tidak setuju, faktanya adalah NBG. Setuju tidak setuju, Koperasi Merah Putih. Setuju tidak setuju, sekolah rakyat. Di tengah himpitan ekonomi seperti ini, apa kita masih mau mengatakan tidak? Pemerintah sedang menjalankan konstitusi. Ini bukan persoalan konstitusi, ini persoalan program jangka pendek. Tidak mampu merelatifkan antara kemampuan belanja kita dengan kemampuan pendapatan kita. Ini jadi problem. Jadi tiap hari ketika palu itu diketukkan untuk APBN pada hari itu, pada saat itu, kita sudah mengalami defisit karena belanja kita semakin besar, pendapatan kita semakin mengecil. Ini yang jadi problem. Karena itu kemudian saya tidak berpanjang lebar, ada banyak pembicara yang akan mengisi ruang ini, dan Bapak juga adalah pembicara berikutnya yang akan mempertanyakan isu-isu strategis pada hari ini. Ada Bapak Profesor Dr. Makarim Wibisono MA, Excellency, terima kasih Pak bisa hadir, yang akan menyampaikan beberapa perspektif tentang konflik geopolitik ya Amerika Israel versus Iran, kemudian ancaman terhadap kepentingan nasional kita. Kemudian pemantik diskusi berikutnya ada Prof. Rusman Ghazali MSc PhD. Beliau adalah guru besar kebijakan publik di Universitas Nasional, akan menyorot, akan melakukan evaluasi. Jangan-jangan Pak Prabowo ini bekerja sendirian. Menterinya, wakil menterinya yang jumlahnya 100 orang itu datang, diam, dan tidak mendengar. Itu yang membedakan dengan anggota DPR, datang, diam, sama juga, tidak mendengar juga. Jadi ada kekosongan pada kabinet, ada kekosongan pada Senayan. Maka teman-teman sekalian meningkatkan gironya untuk banyak bicara. Karena kita nggak punya orang di Senayan yang bicara. Saya tidak mau memprovokasi, tapi itulah fakta-fakta. Karena kalau akademisi tidak memprovokasi sedikit, tidak menjadi nyaman, tidak menjadi enak. Setuju nggak? Baik, Pak sekalian. Pak Ekscelensi, Pak Profesor Makari, saya persilakan Pak. Tidak lama, bisa 10 menit, nanti dengan Prof. Rusman. Nanti ada kemudian pembahasnya. Ini tiganya ini orang hebat semua nih. Ada ahli nujum negara. Ya. Kalau Bapak tahu podcastnya, saya kira kita tahu bahwa beliau adalah orang yang punya background yang cukup. Saya tidak mau menjelaskan, beliau nanti yang menjelaskan ini. Ada di ujung kita ini, saya kira tidak kalau kita tidak menyaksikan apa yang disampaikan pada siang hari ini, maka kita akan kekurangan data 10 hari ke depan. Nah, itu hebatnya. Nanti ada perempuan, karena kita juga paham bahwa tanpa ada perempuan yang memberikan analisis, maka kering dunia ini. Nah, baik.
Ah, Terima kasih Prof sudah menyampaikan beberapa hal penting yang kira-kira menjadi masukan dalam diskusi kita pada siang hari ini. Yang pasti bahwa yang disampaikan tadi Prof, PBB mengalami disfungsi, ya kekuatan pemerintah juga mengalami disfungsi. Ini disfungsi di mana-mana terjadi. Nah itu kemudian yang paling penting bagaimana negara tetap harus kuat. Negara yang kuat dibuktikan dan dilambangkan dengan kekuatan pemerintah. Pemerintah harus solid, kemudian fiskalnya juga harus kuat. Ini fiskal kita hari ini luar biasa, Pak Dr. Saya membaca data, ini data sekunder, jumlah utang luar negeri kita sudah mencapai 10.000 triliun lebih. Dengan tingkat yang kita kembalikan, baik bunga maupun utang pokok, itu hampir setengah dari APBN kita. Berat, kita mengatakan berat. Tapi saya kira di antara beratnya itu kita harus menyokong pemerintah supaya aksi-aksi kebijakan ini harus dijalankan dengan baik. Kita dengarkan Prof. Rusman, apa yang menjadi, ini Pak Prabowo lambangnya membelakangi kita, jadi jangan-jangan Pak Prabowo juga mendengarkan apa yang kita sampaikan. Prof. Rusman nanti akan melihat sisi apa yang harus diperbaiki, evaluasi masif terhadap pemerintahan ini, terutama di kabinet. Saya silakan Prof. Rusman. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Fuad Bawasir, Profesor Makarim Sono, dan semua hadirin yang saya muliakan. Saya mohon waktu saja yang tertutup. Nah, saya concern dengan keadaan masyarakat sekarang. Kalau kita bicara tentang pilar penyelenggaraan negara, kita kumpulkan sedemikian macam referensi, itu pada akhirnya kita tiba pada 3 konklusi. Yang pertama, aliran berpikir ideologis. Bangsa kita udah selesai dengan ini, dengan kesepakatan Pancasila. Yang kedua, aliran kemakmuran. Bangsa kita juga udah selesai dengan konteks ini. Konsepnya Undang-Undang Dasar 45, bukan Undang-Undang Dasar 2022, pasal 33 itu. Yang ketiga adalah aliran survival. Ini kompetisi antar negara. Sayangnya dalam konteks aliran yang ketiga ini, Pak Prabowo itu terjebak dengan kekuatan Amerika. Karena dia kelihatan ya dibaca oleh publik untuk mendekatkan diri ke Amerika. Karena dia diilhami cara berpikir oleh Tulidides itu. Yang kuat atau melakukan apa yang bisa lakukan, yang lemah akan terus tergerus dalam konteks geopolitik internasional. Jadi 3 aliran berpikir ini adalah konklusi dalam konteks penyelenggaraan negara dari referensi Plato, kemudian Adam Smith, dan nah, ini adalah jalan pembangunan yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah. Lanjut. Nah, sekarang saya mau menampilkan postur sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Data ini saya kutip ketika saya ikut di Taklimat Presiden Januari 2025 6 yang lalu. Kebetulan saya turut hadir di istana sana. Jadi 3 postur sosial masyarakat Indonesia itu dikategorisasi dalam 3 klaster oleh BPS atau Menteri Perekonomian, yaitu sangat miskin, miskin, dan rawan miskin. Ini standar nasional kita. Jadi kalau misalnya pemerintah ditanya hari ini berapa angka kemiskinan di Indonesia, dia bilang di interval 9-11%. Tapi ketika kita konfirmasi dengan standar global, itu jatuhnya 60-62%. Itu laporan resmi dari Bank Dunia. Jadi sampai kapanpun kalau kita tidak bersuara, standar kemiskinan itu tetap menjadi pencitraan dalam konteks memperebutkan kuasa-kuasa politik ini. Ini yang harus kita cermati bersama. Jadi kalau rakyat Indonesia itu berpenghasilan 600.000 per bulan, dia tidak termasuk miskin. Bayangkan. Kan luar biasa pembodohan publik, dan ini kita harus koreksi bersama. Lanjut. Nah, ini saya mau taksir penjualan dan pengelolaan SDA. Ini juga saya kutip
Karena ketika kita taklima presiden di istana itu, semua HP dilarang masuk. Nah, saya bawa catatan. Jadi saya catat apa yang dipresentasikan Prabowo itu. Misalnya, selama sekian puluh tahun, kontribusi perdagangan batu bara kita itu hanya 13%. Berarti 77% masuk kantong pengusaha. Itu batu bara. Sawit lebih celaka lagi, cuma 6%. Bayangkan, Pak. Luar biasanya negeri ini menjadi penjajahan komoditas. Yang ketiga ada nikel 15%. Timah 14%, tembaga 22%. Itulah yang masuk diperoleh negara. Jadi sebagian besar dikantongi para oligarki itu. Lanjut. Nah, ini kebocoran ekonomi. Under imposing pertama kali disebut oleh Bapak Menteri Pertahanan ketika terjadi di Palu sana. Nah, under imposing ekspor itu rata-rata per tahun kita itu 39 miliar dolar. Berapa tuh kalkulasi rupiahnya? Kemudian outflow-nya uang lari ke luar negeri setiap tahun 16 M. Kebocoran APBN 18 M per tahun. Judi online 12 M per tahun. Jadi judi online itu orang Indonesia main judi di luar, uang beredar di sana. Nah, ini data Pak Prabowo. Ini kan luar biasa. Ini semua adalah value stake dalam istilah studi pembangunan. Kita bisa dapatkan kalau kita punya pilihan-pilihan kebijakan yang tepat. Dan sampai sekarang nampaknya pemerintah Pak Prabowo itu masih galau untuk menetapkan satu pilihan yang ketat. Karena tarik-menarik oligarki dan sebagainya itu masih terjadi. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat kebocoran ekonomi kita. Ini juga dipresentasikan kembali Pak Prabowo bulan lalu di depan sidang MPR itu. Bahwa selama 34 tahun itu, under imposition itu 908 miliar US dollar. Kalau hari ini kita kurs itu 16.330 triliun. Sementara saya konfirmasi dengan utang kita per Mei 2006 itu hanya 9.872 triliun. Tadi yang terbaru dari suku file ini. Jadi bayangkan sebenarnya, kita tidak perlu punya utang seperti itu kalau negeri ini dikelola dengan baik. Kemudian yang kedua, kegiatan ekonomi di Indonesia selama 20 tahun, 2004 sampai 2024 itu menghasilkan 397 miliar US dollar. Tetapi net outflow-nya mencapai 39 miliar dolar. Jadi Indonesia ini hanya sekedar jadi aktivitas ekonomi. Tidak ada, ampas saja yang kita peroleh. Nah, yang terakhir, data ini. Data Forbes tahun 2017, kekayaan 50 orang Indonesia itu mencapai 126 miliar US dollar. Tahun 2024 itu melonjak mencapai 255 miliar dolar. Apa yang diambil? SDA semua yang dikuasai di situ. Bayangkan ketika Orde Baru berkuasa selama 32 tahun, rata-rata kontribusi SDA kita itu 39-38, hampir 40% terhadap APBN. Di masa pemerintahan Jokowi 7-8% setiap tahun. Padahal semua simpul-simpul SDA itu semua sudah dibongkar, dikelola. Bayangkan luar biasa kejahatan kebijakan yang dibuat negara selama 10 tahun itu. Lanjut. Nah, sekarang ada isu, ada klaim Prabowo mensosialisasikan Prabowonomics. Tapi bagi saya, Prabowonomics itu tidak mungkin sukses kalau Prabowo-logicsnya tidak kuat. Nah, dalam panggung global, kalau kita baca bukunya Gestro itu, ada 3 suffixnomics yang paling berhasil dalam catatan akademisi. Yang pertama, ketika Margaret Thatcher berkuasa, kemudian Ronald Reagan, kemudian Shinzo Abe. Itu 3, pemerintahan ini memang menarik haluan ekonomi yang berbeda dengan pendahulu-pendahulunya, tapi dengan konsep yang jelas. Misalnya Margaret Thatcher, laissez-faire, pasar bebas murni. Kemudian Reagan supply side ekonomi, jadi ada intervensi pemerintah sedikit. Kemudian juga Shinzo Abe di Jepan, itu perpaduan berbagai teori dalam konteks mengambil sikap ekonomi untuk menggantikan sikap ekonomi yang lain. Kenapa ketiga pemimpin negeri ini mengambil sikap itu? Karena dia sadar bahwa sebenarnya
aliran berpikir ideologis yang dilakukan oleh banyak pemerintah itu ya memperpanjang rantai kemiskinan saja dari waktu ke waktu akibat oligarki itu. Lanjut. Nah sekarang Prabowonomics. Kalau kita baca Astacita Prabowo, sebenarnya ingin berada di jalan tengah, memadukan antara kapitalisme dan sosialisme, menyeimbangkan peran negara dan mekanisme pasar. Unsur sosialismenya bisa terlihat dalam konteks misalnya program makan bergizi gratis, terlepas dari pelaksanaannya yang karut-marut itu, tapi ada orientasi ke sana. Ada koperasi merah putih yang juga karut-marut implementasinya. Kemudian ada sekolah rakyat. Itu semua abstraksi dari arah sosialisme yang ingin dikombinasi dengan kapitalisme oleh Prabowo. Ada sayangnya, program ini terputus dari konstruk kelembagaan implementasi dan teknokrati yang tidak benar. Itu persoalan mendasar. Kenapa tidak benar? Lihat aja postur kabinetnya. Tidak jelas kabinet itu. Jadi kalau saya ditanya, apakah Prabowonomics itu bisa mencapai target seperti apa yang diambisikan oleh Presiden Prabowo, saya berani menyatakan impossible dengan miniatur kabinet yang ada sekarang. Itu pasti. Jadi sebenarnya program-program Pak Prabowo itu arahnya sudah cukup kombinatif ya antara sosialisme dengan modal supaya ada keseimbangan di sana. Cuma memang portofolio kabinetnya itu tidak mencerminkan ke arah sana. Dan ini menjadi ya termasuk menjadi juga tugas Pak Fuad nanti untuk memberikan masukan langsung kepada beliau. Lanjut, ini Prabowonomics-nya. Nah, sekarang kita melihat Prabowopolitik. Prabowopolitik ini istilah yang saya buat untuk menandingi terminologi suffixnomics Prabowonomics. Kebijakan nasionalisasi jutaan hektar lahan Satgas PHK sudah dilakukan oleh Prabowo. Kemudian kebijakan satu pintu ekspor SDA. Tapi apakah kebijakan itu stabil saja? Oligarki melakukan perlawanan. Kalau saya baca, lihat misalnya respon oligarki. Awal Juni lalu headline Bloomberg itu sell Indonesia. Kemudian The Straits Times Singapura sell Indonesia Swift Trade Index as Prabowo taking grip, rupiah dan ISG anggap. Itu bentuk-bentuk perlawanan oligarki yang bermaskar di Singapura. Kalau saya diminta datanya tidak ada, tapi fenomenanya kita bisa baca. Nah itu yang kedua. Kemudian Presiden Prabowo menurut saya, karena dia mau mengubah haluan ekonomi bernegara ini, masuk ke pasal 33 itu, yang rohnya adalah sosialisme, yang sementara ditentang oleh para orang-orang di sekelilingnya, maka tidak ada pilihan, mesti memikirkan satu konsep yang sudah lama dikonsepsikan oleh John Rawls yang disebut dengan overlapping consensus. Kesepakatan di antara berbagai perbedaan mazhab ekonomi di sekeliling. Ini sekeliling dia, itu yang penting. Karena dia juga sudah mendeklar ekonomi Pancasila sebagai jalan pembangunan mereka. Tapi kalau tidak ada apa yang disebut overlapping consensus, kesepakatan di antara mereka untuk melaksanakan dengan tegas itu, saya pikir tidak mungkin. Nah, Prabowo juga sekarang terjebak dengan bacaan politik menurut saya yang sangat datar. Bargaining dan akomodasi. Itulah yang tercermin dalam kabinet mereka. Sehingga kalau kita berharap dengan kabinet seperti itu, sekali lagi kata impossible. Keberanian mengagregasi dukungan politik secara eksponensial sebagai terobosan fundamental belum terlihat nyata dalam konteks Pak Prabowo ini. Tapi semangatnya ke sana sangat kuat. Lanjut. Lanjut, Mas. Nah, sekarang apa yang harus ditempuh oleh Pak Prabowo dalam pembangunan Prabowonomics? Jika Pak Prabowo memang punya niat yang kuat untuk mewujudkan pasal 3345 ini, saya pikir harus berangkat dari regulasi yang tersedia dulu. Tanpa merombak apa yang disebut Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law itu tidak mungkin. Karena undang-undang ini tidak ada akses masyarakat luas untuk pengelolaan SDA. Itu undang-undang yang harus dipikirkan, yang pertama. Yang kedua, Undang-Undang Minerba. Undang-Undang Minerba itu banyak sekali pengecualian di sana. Untuk komoditi ini tidak. Itu semua desain dari oligarki yang membeli pasal-pasal itu ketika
digodok di DPR, itu nggak bisa dipungkiri. Yang ketiga adalah Undang-Undang Keuangan Negara. Dana yang dikelola BUMN itu tidak termasuk uang negara. Harusnya ini direvitalisasi. Makanya BUMN kita itu menjadi tempat berlabuhnya para petualang itu, rente, untuk mengeruk di sana. Karena tidak bisa dia tidak masuk kategori uang negara. Ini yang harus dipikirkan. Yang ketiga adalah Undang-Undang Pertahanan dan Undang-Undang Pangan. Ini birokrasinya sangat tumpang tindih di mana-mana. Karena itu menurut saya formulasi kebijakan tersebut memungkinkan pasal 33 dapat diwujudkan tanpa perubahan mendasar dari segi regulasi negara ini, kebijakan negara ini. Tidak mungkin Pak Prabowo bisa berbuat banyak. Dan itu hanya mungkin kalau kabinet Prabowo direkonstruksi ulang. Portofolionya harus mencerminkan kelembagaan yang tegas. Karena fungsi dan kewenangan kementerian dan lembaga dan kementerian sekarang banyak sekali yang tumpang tindih. Itu baru aspek kelembagaan. Apalagi kita mau bicara orang-orang yang mengisi di dalamnya. Tambah jauh lagi. Jadi saya mengapresiasi semangat juang Pak Prabowo untuk merubah haluan berpikir dalam konteks pengelolaan ekonomi. Tapi tanpa mereka memikirkan kabinetnya, bagi saya, nothing, impossible. Makasih, moderator. Terima kasih Pak Rusman. Ini menyemangati kita di satu sisi, membuat kemudian kita juga lunglai di sisi lain. Data yang disampaikan Pak Rusman saya kira sangat benar. Pak Fuad Bawasir, saya sedikit mencatat ketika Pak Prabowo memimpin Indonesia, ada ekspektasi luar biasa. Saya mencatat di 2025, itu tingkat kepercayaan kepada presiden kita itu mendekati 82%. 2025 ini turun hampir 10%. Kalau kita mengambil tangga ke depan 2026 ini, 2027, setiap tahun 10% penurunannya. Maka menjelang pemilu tinggal 50%. Secara modal, pintu atau tongkat Nabi Musa kembali menyatu. Tidak ada celah lagi. Yang disampaikan Pak Rusman tadi juga menjelaskan kepada kita bahwa Pak Prabowo juga terlalu rajin mendorong pertumbuhan ekonomi. Padahal saya kira Pak Fuad sudah sangat lebih paham bahwa kalau pertumbuhan tidak diintervensi dengan pemerataan, maka yang terjadi adalah kesenjangan ekonomi meluas. Itu yang disampaikan Pak Rusman tadi. Sekian orang menguasai hampir 60% total PDB kita. Ini tidak sehat untuk Indonesia. Karena itu kemudian kita lebih baik terbuka secara dialektika daripada diam-diam kemudian tidak trust kepada pemerintah. From trust to distrust ini yang berbahaya. Karena itu kemudian jangan membiarkan pemerintahan ini mengalami distrust, maka yang terjadi adalah apa yang kita tidak kehendaki, maka terjadilah kemudian keruntuhan politik. Semoga tidak. Baik, terima kasih Ibu Dr. Irma. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Sri Rajasa Chandra. Ya. Ini poketnya luar biasa nih. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Fuad Bawasir, Bapak Pimpinan Pasca Sarjana, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir seluruhnya, teman-teman. Saya merasa terhormat sekali berada di forum ini. Karena selama ini saya bekerja dalam diam. Jadi ketika saya bicara, saya perlu baca juga, Pak. Ya, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menempatkan judul Krisis Politik Indonesia 2026 dan Ujian Kekuasaan buat Prabowo. Indonesia memasuki pekan pertama Juni 2026 mengalami rentetan tekanan yang bersifat simultan dan saling memperkuat. Di antaranya tekanan ekonomi dan politik, dinamika elit, fragmentasi sosial, ketidakpuasan publik, dan perubahan geopolitik global. Indonesia bukan sekedar menghadapi satu krisis tunggal, melainkan sebuah stres tes yang tersinkronisasi terhadap seluruh fondasi republik ini.
saya mencoba untuk melalui pendekatan intelijen strategik, Pak ya. Jadi krisis politik ini dapat diprediksi apakah fase kegelisahan dan ketegangan sistemik yang sekarang ini terjadi, Pak, berpotensi bertransisi ke arah meningkatnya eskalasi tekanan sosial di mana melampaui kemampuan negara mengelolanya. Atau dalam terminologi keamanan nasional disebut huru hara. Jadi apakah fase kegelisahan ini akan bertransisi menjadi huru hara? Mungkin titik beratnya di situ nanti, Pak. Hmm. Yang jadi pertanyaan di sini bukan hanya apakah Indonesia menghadapi krisis, tetapi bagaimana negara, masyarakat, dan elit politik merespon tekanan tersebut. Prediksi krisis yang saya sampaikan nanti itu dicermati melalui pendekatan analitik yang tidak melihat krisis sebagai kejadian tunggal, melainkan sebagai akumulasi dari legasi kekuasaan Jokowi dan kebijakan Presiden Prabowo yang dipandang mengabaikan prinsip-prinsip clean government. Oleh sebab itu bukan saatnya lagi kita untuk bertanya apakah Indonesia mengalami krisis, tapi sudah terjadi krisis saat ini. Dan itu fakta yang bisa diukur dan terkompilasi, Pak. Dan perlu mendapat perhatian terus adalah yang tadi saya katakan, apakah fase kegelisahan yang sekarang terjadi, yang sedang berlangsung, bertransisi menjadi peningkatan eskalasi menjurus pada pecahnya huru hara. Kita lihat beberapa indikator krisis, Pak. Pada Juni 2026, ini kita bicara krisis politik 2026. Rupiah menyentuh 18.000 lebih, ya kan? Ini rekor terendah dalam sejarah Republik ini, Pak. Melampaui angka terburuk pada 1998. Nah, media mainstream juga mempertanyakan apakah Indonesia sedang mau mengulangi krisis 1998. Pertanyaan bukan sekedar retorika jurnalistik, Pak. Ia adalah ekspresi dari trauma, Pak, kolektif bagi mereka yang pernah mengalami situasi 1998. Dan bagaimana rupiah runtuh dan membawa serta kejatuhan seorang presiden yang berkuasa selama 3 dekade dan membuka luka 1.000 orang lebih kehilangan nyawanya di Jakarta. Dalam kondisi seperti ini, angka 18.000 bukan sekedar statistik moneter, Pak. Ia adalah konfirmasi terhadap narasi negara tidak hadir untuk rakyat. Selanjutnya, krisis selanjutnya kita bicara James Scott ya, dalam Weapon of the Week, ya, menunjukkan bahwa perlawanan terhadap kekuasaan tidak selalu tampak dalam bentuk revolusi terbuka. Ia hadir setiap hari dalam bentuk sabotase kecil, gosip, ketidakpatuhan, dan humor yang pahit. Data yang menjawab pernyataan ini adalah pemutusan hubungan kerja mencapai 15.425 sepanjang 4 bulan periode Januari-April 2026. Dan ini bukan angka sekedar abstraksi aja, Pak. Jadi 15.426 ini adalah kepala keluarga, Pak, yang kehilangan sumber penghasilan utama, yang harus menyesuaikan rencana hidup mereka, pendidikan anak, cicilan rumah, biaya kesehatan, dalam kondisi ketika alternatif pekerjaan begitu sulit. Krisis selanjutnya adalah kenaikan harga BBM per 1 Maret 2026 dan kelas menengah yang sedang dalam market decline. Artinya apa? Pendapatan stagnan, kemudian harga-harga naik. Pengangguran terbuka usia muda mencapai 16,89%. Jadi hampir setiap 6 orang pemuda dalam kelompok usia produktif tidak memiliki pekerjaan. Jadi 1 dari 6 orang pemuda. Scott menegaskan bahwa yang memicu perlawanan bukan kemiskinan kronik yang sudah diterima sebagai takdir, melainkan kemunduran dari kondisi yang dianggap layak, perampasan kemajuan yang sudah dicapai, harapan yang dibatalkan. Ketika kondisi ekonomi yang buruk dibingkai dalam bahasa agama ya, oleh kelompok-kelompok Islam kritis, maka daya resonansinya tidak sekedar ketidakpuasan ekonomi, tapi menjadi krisis moral. Kita mesti perhatikan, Pak. Sekarang sudah mulai kelompok-kelompok Islam kritis berbicara, Pak. Itu juga terkait dari persoalan isu global tadi, Pak. Dianggap bahwa persoalan ketika Prabowo mengambil sikap
di dalam kesepakatan pada saat Amerika. Iya, iya Pak. Iya, iya. Jadi apalagi kita melihat bahwa saat ini Pak, korupsi telah menjadi ibadah fardu ain Pak, oleh kalangan petinggi negara di semua lini Pak. Dan menjadi ironi adalah mega program presiden MBG, Koperasi Merah Putih, dan food estate, ya, ada investasi simbolik Pak, terbesar yang dilakukan Prabowo sejak mengambil alih presiden. Ternyata telah dijadikan bancakan oleh inner circle presiden sendiri. Belum lagi masalah lembaga hukum yang digunakan sebagai alat politik ketika penuntutan dan pembebasan ditentukan bukan oleh bukti melainkan oleh kepentingan kekuasaan. Kita lihat hari ini Pak, ya, bagaimana KPK menolak untuk memeriksa Jokowi sebagai saksi dalam kasus dana kuota haji, korupsi kuota haji, dan kasus ijazah palsu Jokowi. Kemudian yang menarik lagi adalah dalam konteks pengaruh operasi intelijen asing Pak. Saya mencoba untuk yang terverifikasi secara empiris dan dari sumber terdokumentasi. Laporan eksekutif Trade Landscape Indonesia mendokumentasikan bahwa kelompok-kelompok yang terkait adalah Cina, Korea Utara, Rusia aktif dalam operasi cyber espionase di sektor energi, transportasi, infrastruktur di Indonesia. Oleh karenanya Pak, kalau kita lihat dari beberapa krisis yang tadi saya sampaikan, jadi saya mencoba dengan pendekatan Samuel Huntington dalam Political Order of Change Society mengidentifikasi bahwa dalam kondisi defisit legitimasi, ledakan sosial tidak dipicu oleh akumulasi keluhan abstrak, melainkan oleh insiden konkret yang mempersonifikasikan seluruh akumulasi. Oleh karenanya Pak, yang saat ini belum terjadi dalam proses transisi, fase kegelisahan menjadi huru-hara adalah katalis emosional yang bersifat viral dan individual, seperti peristiwa kematian Afan Kurniawan pada Agustus 2025. Adalah prototip mekanisme bukan sekedar satu kematian, ia menjadi simbol bagi jutaan orang yang sudah lama memendam kemarahan, tapi belum menemukan objek yang cukup konkret untuk melampiaskannya. Kesimpulan terakhir adalah Prabowo saat ini dituntut untuk menjadi seorang negarawan dalam menyelesaikan persoalan ini. Bukan sekedar memangku kerajaan dalam terminologi monarki, yaitu mengantar putra mahkota untuk menjadi raja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, saya silakan kepada Bapak Dr. Slamet Ginting. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di ujung saya akan menganalisis dari sisi politik dan militernya. Nah, dalam sejarah modern tentu saja perang tidak dimulai dengan sebuah tembakan. Ya, tetapi banyak negara lebih dahulu melemahkan negara lain melalui krisis ekonomi, konflik elit, dan juga penurunan kepercayaan publik. Sehingga ini adalah ketika publik sudah tidak percaya pada pemerintah atau kepada pimpinan negara, ini sudah separuh dari peluang untuk invasi yang sangat mudah. Jadi dilemahkan dulu tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Tadi diungkapkan bahwa dalam rentang 2 tahun ini itu sudah ada pelemahan tingkat kepercayaan kepada Prabowo 20%. Artinya memang setiap tahun itu 10%. Sehingga nanti pada 2029 posisinya tinggal 50%. Ini peringatan juga bagi pemerintah kita. Nah, ancaman yang paling nyata sekarang adalah hybrid warfare, di mana ancaman terbesar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo kemungkinan bukan invasi militer dari negara lain seperti Amerika masuk ke Venezuela, Amerika berencana masuk ke Kuba, Amerika mau masuk ke Greenland, tetapi kemungkinan yang terjadi adalah melalui hybrid warfare.
Nah, hybrid warfare ini tentu saja memadukan operasi militer, ekonomi, diplomasi, media sosial, dan juga propaganda, serta serangan cyber. Ini kita tidak rasakan itu, tapi kalau saya mengamati, itu terasa sekali hal ini terjadi, hingga betul-betul ada tekanan opini publik. Publik tidak percaya kepada pemerintah. Ini adalah warning. Bagi saya bukan lagi lampu kuning, tapi sesungguhnya sudah lampu merah. Nah, dalam konteks Indonesia yang saya pahami itu dapat berupa penyebaran hoax secara masif, tentu saja, kemudian juga penggiringan isu politik identitas, pelemahan kepercayaan terhadap institusi negara, eksploitasi demonstrasi sosial, tekanan ekonomi terhadap nilai tukar. Jadi ini bukan main-main. Itu bagian dari rangkaian serangan asing terhadap Indonesia dan juga operasi cyber terhadap infrastruktur vital nasional. Ini sudah dilakukan. Coba kalau kita lihat bagaimana misalnya imigrasi itu IT-nya mati, itu sudah serangan. Kemudian perbankan, kalau ini diserang, maka itu juga otomatis uang kita di perbankan pun kita tidak tahu ada di mana dan segala macam. Itu sudah serangan dari pihak lain. Maka target utama hybrid warfare ini bukan menghancurkan tentara, tapi melemahkan legitimasi pemerintah. Nah, tentu negara-negara lain juga tahu bahwa sekarang Indonesia sedang menambah personil militernya dari sekitar 500.000, sekarang sudah sekitar 750.000. Kalau tadinya 500.000 dibandingkan dengan jumlah penduduk kita yang sekitar 280 juta jiwa, itu kekuatan militer kita ditertawakan dunia sebenarnya hanya 0,175%. Ini berbahaya, tidak sebanding dengan luas wilayah juga. Ketika masyarakat tadi kehilangan kepercayaan kepada negara, maka musuh telah memenangkan separuh peperangan tanpa harus mengirimkan satu prajurit sekalipun ke suatu negara. Teman-teman, di sini ada risiko politik dari dalam negeri yang harus kita cermati. Ada sebuah ironi, ancaman terbesar justru dapat muncul dari dinamika politik domestik. Sekarang sudah terjadi ketika, mohon maaf, misalnya mantan Presiden Jokowi sudah melakukan safari politik. Ini harus kita cermati, ada apa? Mengapa lebih tertarik memainkan kerajaan-kerajanan daripada publik yang membutuhkan kerjaan, bukan kerajaan. Maka teman-teman, koalisi pemerintah yang sangat besar ini tentu saja memberikan stabilitas jangka pendek, tetapi juga melahirkan yang namanya kompetisi internal yang sangat keras. Ini hampir separuh dari pemerintahan Prabowo akan masuk ke fase 2,5 tahun. Nah, disinilah persaingan antar partai-partai pendukung pemerintah, tarik-menarik kepentingan elit, serta menghangatnya suksesi politik dapat mengurangi efektivitas pemerintah. Ini yang barangkali sekarang Prabowo sedang mengamati gerak-gerik mantan Presiden Jokowi. Di sisi lain, teman-teman, hubungan antara Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Jokowi juga harus menjadi variabel penting yang memang harus kita amati, harus kita petakan. Karena pengaruh politik Jokowi ini melalui jaringan relawan, kepala daerah, dan keberadaan putranya yang belum disebut di sini tadi, Gibran Rakabuming Raka, akan menjadi faktor dalam konfigurasi politik nasional. Sudah mulai relawan-relawannya kampanyenya untuk menjadi presiden, bukan lagi untuk menjadi wakil presiden. Ini adalah tanda bahwa mereka menyadari
bahwa kemungkinan Presiden Prabowo tidak akan menyertakan Gibran pada kontestasi pemilu 2029 nanti. Maka pada saat yang sama, Megawati Soekarno Putri dari PDI Perjuangan juga tetap memiliki kapasitas sebagai kekuatan yang mampu memengaruhi arah kebijakan nasional melalui dukungan maupun kritik. Ini kita lihat Agustus atau Oktober, mau tidak mau Prabowo harus melakukan reshuffle kabinet. Maka teman-teman, jika dinamika elit ini tidak kita kelola secara efektif, baik dari sisi akademis maupun praktisi politik, maka tekanan geopolitik dari luar negeri dapat memperbesar kerentanan atau keretakan politik di dalam negeri. Tidak mungkin persoalan di dalam negeri itu tidak mempengaruhi luar negeri. Saya belajar betul dari Prof. Makarim Wibisono dalam mata kuliah geopolitik dan kepentingan nasional. Jadi kita bisa tarik hal itu. Saya masuk ke dalam perspektif militer. Di sini tentu saja stabilitas adalah alat pertahanan. Prabowo lagi-lagi mengacu pada belajar dari Presiden Soeharto bahwa trilogi pembangunan itu hanya dengan stabilitas yang kuat, maka negara bisa membangun, setelah itu bisa melakukan pemerataan. Prabowo sedang juga mengambil pola trilogi itu. Nah, pertahanan dari sudut pandang militer tentu saja strategi militer pertahanan negara tidak lagi hanya bergantung pada kekuatan tempur, tetapi justru pada pertahanan modern yang bertumpu pada 4 pilar. Pertama, saya percepat ya, stabilitas politik nasional. Yang kedua, ketahanan ekonomi, tadi sudah disebutkan oleh Dr. Fuad. Kemudian juga ketiga, keamanan cyber. Dan keempat, keamanan cyber dan intelijen tentu saja yang dikemukakan oleh Bang Sri Rajasa tadi. Dan keempat, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Maka dengan demikian tentu saja keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas politik merupakan bagian integral dari strategi pertahanan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Nah, modernisasi alat utama sistem persenjataan yang sekarang sedang dilakukan justru memang merangkul kekuatan-kekuatan, bukan hanya kekuatan Amerika, tetapi semua kekuatan negara yang adidaya secara militer, kita coba rangkul, belajar dari pengalaman kita. Setelah peristiwa Santa Cruz, kita mengalami yang namanya alat utama sistem senjata kita di jam sehingga kita tidak mampu memanfaatkan senjata kita. Jadi tahun 90-an awal menjelang Presiden Soeharto lengser, itu memang militer kita sudah lumpuh secara alat utama senjata sehingga mudah sekali dihancurkan melalui ET, di mana Jakarta misalnya alat komunikasi tidak berfungsi dengan baik. Nah, berikutnya diplomasi sebagai garis pertahanan. Di dalam tekanan-tekanan politik seperti ancaman hibrid ini, pemerintah Prabowo tentu menyadari bahwa ada yang harus dibenahi di dalam negerinya, yaitu pertama tentu saja adalah prinsip politik luar negeri bebas aktif akan menjadi semakin relevan, tentu dengan catatan Menlu kita harus Menlu yang terkuat, bukan seperti Menlu saat ini begitu. Indonesia harus menjaga hubungan yang seimbang dengan seluruh kekuatan besar tanpa terjebak dalam blok geopolitik manapun, karena di saat yang sama tentu saja diplomasi pertahanan tadi belum sempat diungkap oleh Prof. Makarim. Saya masuk ke diplomasi pertahanannya, harus diperkuat dengan kerjasama militer, latihan bersama, peningkatan interoperabilitas dan penguatan industri pertahanan nasional. Pindad harus kuat, PT PAL harus kuat, PTDI harus kuat. Kembalikan itu ke ibu kandungnya. Siapa? Kementerian Pertahanan, bukan BUMN.
Karena kalau BUMN cara berpikirnya adalah mencari laba, mencari keuntungan, sehingga posisi kita justru BUMN industri strategis di eranya Erick Thohir sekarang sedang diperiksa, ada potensi-potensi penyalahgunaan keuangan di situ. Makanya langkah tersebut tentu saja harus dibarengi dengan peningkatan kemampuan intelijen strategis yang tadi dikemukakan oleh Bang Sri Rajasa. Negara harus mampu mendeteksi ancaman sebelum berkembang menjadi krisis. Jadi sebenarnya tahun 96 sudah ada peringatan, ada ancaman krisis sekitar 2 tahun atau 3 tahun terjadi di Indonesia. Ternyata memang terjadi percepatan. Karena itu kita harus membaca apa kepentingan-kepentingan asing di dalam dinamika yang berkembang saat ini, sangat dinamis dan sangat cepat sekali. Maka komunikasi politik juga akan menentukan ketahanan nasional. Komunikasi politik kita, terutama komunikasi publik pemerintah, menurut saya itu harus banyak perbaikan di dalam era digital ini. Perang itu berlangsung di setiap hari di ruang informasi. Jadi perang itu justru sudah terjadi, maka harus ada seperti misalnya Menteri Propaganda di Jerman itu sudah mendeteksi bahwa kita akan melakukan perang dimulai dari perang informasi. Karena itu kita juga mungkin perlu semacam menteri perang atau menteri propaganda seperti itu, karena memang ancaman di depan mata, bukan ancaman di seberang lautan. Nah, pemerintah tidak cukup hanya menghasilkan sebuah kebijakan yang baik, tapi dia harus mampu mengomunikasikan dan membangun kepercayaan publik terhadap setiap kebijakan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan supaya ada dialog. Terima kasih, moderator. Ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Selamat Ginting Emikom. Bapak sekalian saya hormati, kita masih ada waktu kurang lebih 20 sampai 20 menit ya untuk tanya jawab. Ya, saya persilakan kencang ini. Satu dulu di sini ya, yang di depan, dan sampingnya Bang Teddy Masa, kemudian yang punya logo. Ada Mas Adrianto. Selamat Mas Adrianto. Ya, Mas Adrianto, saya persilakan nanti. Ya. Baik, kesempatan. Satu lagi ya, dua. Nanti setelah ini yang samping kirinya Mas Teddy ya, Bang Teddy ya. Silakan Mas. Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Ridwan Umar, Direktur Lentera Keadilan Indonesia. Menarik diskusi hari ini. Bagi saya ini sudah indikator akan terjadinya perubahan besar di negeri ini dengan berkumpulnya orang-orang kritis, orang cerdas di umat. Memang munasibnya luar biasa. Ini indikator ini. Perubahan yang baik tentunya, bukan perubahan brutal yang gak jelas seperti 98. Setelah berubah nggak jelas, kasih saya kosong. Oke, saya ingin pertama soal perubahan, bahwa kita meyakini perubahan itu adalah sesuatu yang pasti. Siapapun pemimpinnya tidak akan ada yang sempurna. Setiap pemimpin di Indonesia, di dunia ini pun pasti ada oposisi. Karena itu jangan alergi dengan oposisi. Presiden Prabowo bisa menjadi presiden itu karena punya lawan oposisi. Kalau enggak dia nggak bakal jadi presiden. Jadi nggak usah ragu. Nah, perubahan bagi saya perubahannya akan terjadi karena adanya krisis kepercayaan, krisis khususnya terhadap moralitas pemerintahan, soal integritas. Ini soal moral, Bu. Anda mau ganti sistem seperti apapun, moralnya rusak, tidak akan pernah dia benar. MBG bagus, moral pelaksananya rusak, hancur semua. Nah, perubahan yang bisa terjadi ada dua. Ini bukan kita ngajarin presiden, karena saya bukan presiden. Ini saran.
Karena ini kalau akademis. Satu, melakukan perubahan orang-orang yang ada di strukturnya di kabinet. Seperti Bang Giting tadi umpama. Itu satu. Kedua, kalau tidak, terjadi perubahan pergantian rezim. Pertanyaan berikutnya, kalau terjadi pergantian rezim, siapa yang mau ganti? Siapa orangnya? Saya banyak turun di bawah. Sampai saat ini publik belum melihat, tidak ada tokoh yang dipercaya. Semua punya afiliasi politik kok. Siapa? 98 Pak Amin Rais itu tokoh Muhammadiyah sekaligus akademisi. Gus Dur seorang NU, tokoh NU punya masa jelas dan independen. Karena itu terjadi perubahan. Sekarang siapa? Coba tunjuk satu aja tokoh. Tunjukkan orangnya siapa. Saya akan buka. Siapa? Pak Jokowi paling bagus. Paling bagus menjadi backup dari oligarki. Nggak ada lah, udah itu. Jadi kalau bisa lakukan perubahan struktur. Ini demi negara. Ganti orang-orang yang juga punya integritas, kapasitas, kapabilitas. Oke. Kemudian soal gaya Prabowo yang sosialisme. Susah juga, dia punya program sosialis, matematika nggak ngerti. Kalau ada pemimpin tidak ngerti tambah-tambah, maka saya meragukan dia bagi-baginya. Kalau bagi-baginya nggak bisa, itu bukan sosialisme, Bung. Itu kapitalisme. Itu salahnya di situ. Orang anak buah di sana rakyat susah beli telur 1 biji, ulang tahun di hotel mewah di luar negeri. Itu sosialisme. Kapitalisme itu, Bung. Kemudian soal oligarki. Nah ini tanda Fuad dan senior-senior di atas ini, Bang ini senior saya di media ini harus diperjelas. Oligarki itu siapa? Anda sebut nama. Lalu yang di stigma di kepala publik itu setiap orang kaya pengusaha itu adalah oligarki, negara ini rusak. Apakah setiap bisnis itu perusahaan orangnya? Kok enggak juga? Ingat, nggak ada pebisnis negara ini, hancur negara ini. Roda ekonomi nggak berputar. Berjelas oligarki itu siapa? Apakah Hasim? Apakah Huan? Ya, kalau orang kaya, maaf saya nggak rasis. Misalnya dia kaya tapi Cina, bisa bangga. Apa dia oligarkinya? Bukan. Biar jelas, jadi jangan bikin lawan, ikon kelompok sipil masyarakat. Anda yang tahu bahwa lawan kita oligarki, jangan bikin absurd. Jangan mengalihkan dari isu MBG menjadi membuat lawan yang absurd. Oligarki siapa? Sebut nama dong. Jadi kita ini gerakan kita jelas. Oh ini lawan kita. Oke Mas, sudah ya? Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Mas, ya. Jangan panjang-panjang ya. Baik, singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farul Razi. Nama saya Farul Razi. Saya punya tesis seperti ini. Saya lanjut saja. Tahun 50 sampai 60-an, Amerika itu sudah melakukan pemetaan terhadap sumber daya alam. Dan tahun 60-an itu ditemukan sumber daya alam yang sangat besar, minyak dan emas di Indonesia, kayak Mas Aceh dan sebagainya. Nah, dalam file Amerika ini bocor. Ketika berkumpulnya para tokoh-tokoh, orang-orang pintar yang ada di Amerika itu belajar di sana. Kemudian mereka tahu bahwa sumber daya alam di daerah mereka itu dieksplorasi sangat luar biasa oleh Amerika yang dijual oleh pemimpin kita pada saat itu. Nah, saya ingin katakan bahwa tesis ini juga akhirnya dikonfirmasi dengan berbagai penelitian ya, dan disertasi terkait dengan jatuhnya Soekarno pada saat itu tahun 66. Nantinya Soekarno juga jatuh karena rezim Amerika dan Soeharto juga mengalami yang sama, dikonfirmasi dengan berbagai penelitian bahwa Soeharto juga jatuh dengan tangannya Amerika. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Prabowo akan jatuh di tangan Amerika atau tidak? Nah inilah yang sebenarnya menjadi sebuah tanda tanya. Yang ditakutkan oleh Prabowo itu bukan rakyat ketika demo MBG, nggak takut dia. Apakah rakyat ketika berdemonstrasi dengan mahasiswa yang begitu banyak, nggak takut. Yang dia takutkan adalah ketika ya oligarkinya Trump. Nah ini kan bilang oligarki siapa? Oligarki Trump. Nah ini yang sebenarnya ditakutkan oleh rezim sekarang. Dia akan melakukan berbagai cara, masuk PPP, masuk, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting dia bisa bertahan. Nah, kenapa? Yang dipikirkan para elit sekarang adalah 2 periode, bukan mensejahterakan Republik ini, enggak. Terbukti dengan Aceh ditemukan mubadal 11 triliun, ya, kaki kubik minyak itu kontraktor negara kontraktor ini mendapat 96%, bayangkan. Republik kita mendapat 4%, Aceh mendapat 1,2%.
Ini bukan lagi kapitalisme, ini sudah kolonialisme. Aceh itu nggak dibutuhkan rakyat, yang dibutuhkan minyaknya. Ini yang terjadi, bahasa-bahasa yang muncul di sana. Ini akan berpotensi bahwa gerakan sipil yang ada di semua daerah-daerah yang dijanjikan otonomi daerah, otonomi khusus, ini akan bergolak. Oke lah. Nah, pemerintahan Prabowo kalau saya lihat, kalau terus melakukan hubungan ya dengan para oligarki yang lebih besar menurut saya, yang jual balik oligarki global, ini jauh lebih berbahaya sebenarnya. Karena apa? Karena memang ini, mohon maaf, kalau berbicara konstitusi 2002 jelas undang-undang dasar kita sudah diamandemen kok. Pasal 33 udah dikunci dengan poin yang keempat. Liberalisasi terjadi, Soeharto juga terjadi. Apa yang dilakukan? Tahun pertama dia dilantik tahun 66, 67 dia rubah undang-undang investasi nomor 1. Itu yang dilakukan. Nah, Prabowo bisa nggak berani lakukan itu? Kalau dia berani mengganggu Omnibus Law, saya mohon maaf, saya 2 periode dulu di parlemen. Saya melihat langsung naskah akademik Omnibus Law, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja yang dibuat oleh PT-PT yang dibiayai oleh para oligarki, perusahaan tambang minyak dan sebagainya. Mana nih para ahli-ahli DPR dan sebagainya? Mana ahli-ahli pemerintahan yang menciptakan undang-undang itu? Ini nggak ada, ini kepentingan oligarki. Nah sekarang berani nggak seorang Prabowo mengganti undang-undang Omnibus Law itu? Saya yakin nggak berani. Yang kedua, berani nggak dia mengganggu yang namanya FIPA? Saya yakin nggak berani. Berani nggak Prabowo mengganggu pemodal? Saya yakin dia nggak berani. Kalau dia lakukan itu, kepemimpinan Prabowo akan jatuh. Makasih. Baik, kita tampung. Silakan Mas. Jangan lama ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Moderator, nama saya Lidisan Samtafsir, saya dari Partai Masumi. Tapi saya salam dulu dari Ketua Umum Masumi. Tapi saya tidak akan bicara atas nama Masumi, saya atas nama diri saya sendiri. Saya dosen komunikasi politik di Esa Unggul. Saya hari ini ingin sampaikan bahwa saya itu justru merasa saya itu wajib fardu ain dukung Prabowo. Saya pribadi ya. Ya pribadi, dan saya aja rakyat Indonesia dukung Prabowo. Bukan pribadi saya. Kalau Mas Sumi nanti ada pernyataan khusus Mas Sumi. Pastinya. Alasan saya pertama, Prabowo hari ini itu on the right track. Dia sedang menggeser haluan pembangunan dari ekonomi pasar kepada ekonomi nasional. Ini strategi yang pasti akan memberikan serangan balik, baik dari oligarki global maupun oligarki lokal. Soal namanya nanti itu yang menjawab ya, Kejaksaan Agung dan KPK. Nah, yang kedua, Prabowo hari ini sedang ingin melakukan yang namanya Indonesia First. Ketika krisis global terjadi, maka semua negara kembali melindungi domestiknya. Nah, ketika hari ini, maka Prabowo harus melindungi domestiknya. Dan kalau itu dilakukan oleh Prabowo, maka Indonesia tidak lagi menjadi ladang persaingan ekonomi global yang banyak destruktif bagi domestik. Nah, karena itu alasan saya berikutnya adalah Prabowo harus lebih kencang lagi melakukan yang namanya mendahulukan Indonesia. Saya pakai konsep yang selama ini dalam Sustainable Development Goals di SDGs itu. Apa yang kita sebut dengan pro-job dulu. Saya kira Danantara itu tangan kirinya pemerintah harus dijalankan secara secepat-cepatnya. Dan tangan kanan fiskalnya pemerintah pakai untuk segera menciptakan lapangan kerja. Jadi pro-job ini harus dipercepat oleh Prabowo. Ya, yang kedua itu pro-poor. Harus kemiskinan yang namanya MBG wajib diteruskan. Bahwa itu korupsi, diselesaikan koruptornya itu. KDRP harus dijalankan. Bahwa kemudian mekanismenya perlu diperbaiki, iya harus perbaiki. Ya, begitu juga sekolah rakyat, begitu juga yang namanya magang mahasiswa berbayar itu, atau juga gaji buruh yang naik, atau macam-macam gitu. Saya malah berpikir, kalau tadi Pak Rusman bilang, APBN kita itu hanya 7% atau 15% kontribusi SDA-nya, harusnya kan Pak Fuad, kalau duit dari
dari ekspor satu pintu udah masuk, harusnya itu bisa menutup APBN, sehingga APBN kita bisa dari SDM bisa 30%. Berarti PBB kita akan gratis, BPJS kita akan gratis, semua mahasiswa akan gratis. Nah, yang ketiga, ini yang sangat penting, Pak Moderator. Prabowo harus keras menjalankan yang namanya anti korupsi. Berantas itu semuanya ini. Dan yang ada ditangkap, itu sebuah contoh yang tegas. Menurut saya, segera itu dilakukan aja. Dan Prabowo sudah perintahkan sebetulnya kan, KPK, Kejaksaan Agung, BPK sudah diperintah langsung. Saya pikir, ya, bahwa nanti gilirannya Jokowi harus. Oke, yang keempat adalah enggak, ini yang tadi. Yang keempat itu namanya pro green. Pro green ini penting karena kita harus menggeser energi terbarukan kita. Nggak mungkin ke depan energi kita tergantung pada fosil terus. Dan saya kira sawit itu menjadi solusi untuk bio, solar dan sebagainya di Indonesia. Nah, terakhir adalah udah selesai Pak kan? Pro job, pro food, pro anti korupsi, dan pro nggak ada selesai. Ini penutupnya. Penutupnya adalah Prabowo harus betul-betul memilah dan memilih di kabinetnya itu siapa kawan, siapa lawan. Harus tegas, harus di-screening ulang bahwa semua yang harus dipakai oleh Prabowo dalam perahu Prabowo adalah mereka yang bisa menyelamatkan Indonesia, mendahulukan Indonesia. Dan saya akan mendukung kebijakan besar itu untuk Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan langsung, Mas Agatha, silakan. Terima kasih, Saudara. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Kepada anak narasumber dan moderator yang saya hormati, saya mengapresiasi seminar ini dan saya meyakini sekali sebenarnya tema diskusi hari ini sebenarnya sudah benar, cuma kurang lengkap menurut saya. Karena krisis yang terjadi di politik pemerintahan Prabowo itu sebenarnya tidak terjadi sama sekali. Yang terjadi adalah krisis terhadap oligarki. Kenapa begitu? Saya melihat begini, sederhananya, hanya Presiden Prabowo hari ini yang mampu menegakkan hukum secara setegak-tegaknya. Contohnya sederhana, misalkan Nadiem Makarim. Anda selalu tahu, itu yang namanya Bapak, ataupun orang-orang dekat itu, orang dekatnya Pak Nadiem, ada di mana di Pak Prabowo. Tapi apa yang terjadi? Mereka sikat. Tadi disebutkan oleh saudara penanya, misalkan di MBG ada kasus Pak Dadan, itu juga orang dekat Pak Prabowo, disikat oleh Pak Prabowo, ya kan? Dan hampir semua relasi korupsi itu dilakukan secara tegas dan keras oleh Presiden Prabowo. Ini Pak Bowo katanya. Saya ingin menyikapi tadi pernyataan Pak Rusman. Saya mengamini pernyataannya bahwa Presiden Prabowo itu sebenarnya sedang menegakkan konstitusi Indonesia secara benar. 80 tahun Indonesia berdiri, belum pernah tegak konstitusi kita. Misalkan pasal 33 dan pasal 34. Apa itu pasal 33? Yaitu adalah untuk melakukan koperasi merah putih. Itu kan sistem implementasi dari Undang-Undang Dasar 45. Belum pernah terjadi, Pak. Sesungguhnya belum pernah terjadi. 34 sampai 34 seperti Pak Osman bilang tadi adalah masalah MBG. Jadi menurut hemat kami, implementasinya yang salah gitu loh. Bahwa program itu sangat baik dan sangat sosialistik sekali. Dan itu sangat menyentuh intisari daripada dasar konstitusi kita gitu loh. Ya kan? Dan yang lebih kita harus apresiasi terhadap pemerintahan hari ini yaitu bagaimana Pak Prabowo ingin melakukan menegakkan hukum yang keras terhadap PKH. Ya kan? Di PKH itu ada teman saya kembali Pak Giting juga, namanya Rita Tumolon. Saya pernah ketemu dia, Pak. Dan saya ingin bilang sama Pak Richard, ada masalah gini-gini. Oh, nggak bisa deh, nggak bisa. ini serius. Artinya apa? Memang menegakkan hukum seperti PKH itu benar-benar ingin dilakukan oleh Pak Prabowo. Maksud saya gini, PKH itu adalah implementasi daripada DSA itu yang tadi dibilang oleh Pak kawan kita itu. Bagaimana ekspor impor selama ini Pak, itu bermain dalam oligarki itu gitu loh. Ya kan ada 15.000 triliun yang dibawa oleh mereka selama ini, itu semua di Singapura, di Hongkong. Dan yang masa yang mereka sekarang ini yang sedang melakukan upaya-upaya untuk mendiskreditkan Pak Prabowo. Itu pastilah. Jadi menurut saya, krisis ini bukan di politik Prabowo, tapi krisis di oligarki gitu loh. Bukan di pemerintahan Prabowo gitu loh. Tapi saya setuju Pak. Saya setuju sekali bahwa pemerintahan Prabowo juga harus kita kritisi. Saya terakhir ini ya, kalau kritisi masalah
reshuffle kabinet ini, Pak. Ini penting. Kenapa? Karena kabinetnya terlalu gemuk dan terlalu orang yang tidak mengerti apa namanya visi dan misinya Pak Prabowo gitu loh. Bahkan ada beberapa menteri misalnya kayak Platino sampai dia bikin pernah tuh presiden gitu loh. Begitu pula wamen-wamennya yang ada 49 orang. Jangan-jangan juga Pak Prabowo nggak kenal tentang orang wamen itu gitu loh Pak. Dan ini mau mirip nggak? Ini serius. Jadi maksud saya, kalau Pak Prabowo ingin berhasil dan kita juga pengen dia berhasil, segera lakukan reshuffle kabinet. Segera lakukan kabinet, cari orang-orang komponen individu yang punya ide yang sama gitu loh Pak, supaya bisa merevisi dia. Dan menurut saya efisiensi itu harus dilakukan dengan penjatahan kabinet. Itu penting. Mumpung ada Bang Puan bisa menyampaikan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 4 penanya. Kita tidak tambah lagi. Saya persilakan dulu ke Mas Dr. Sarginti. Nanti di highlight-nya aja Pak ya, supaya waktu kita sudah. Baik, tidak urutan, saya tertarik membahas Freeport dulu. Jadi ketika Presiden Jokowi mengklaim bahwa kita punya 50% saham di Freeport, dan itu dalam sejarah yang lebih besar, saya nggak percaya. Begitu saya lihat kemudian komposisi di direksi, komposisi di komisarisnya, kita kalah banyak, 4-2. Sehingga ketika itu harus voting, itu nonsen kita akan menang. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak pernah ada cerita modal Freeport itu kita dapat berapa, nggak ada. Ternyata modalnya 0. Jadi semua dibawa di Amerika. Jadi nonsen bahwa Jokowi itu bisa membawa kita saham sampai 51%, nonsen, nggak ada itu. Nah, saya mulai kemudian dari krisis kepercayaan kepada pemerintah dan perombakan kabinet. Kita sepakat semua tadi bahwa apabila tingkat kepercayaan publik menurun dalam sistem presidensil ini, maka presiden harusnya tahu diri. Ini peringatan bahwa presiden harus melakukan reshuffle kabinet. Nah, salah satu instrumennya bukan hanya reshuffle kabinet, tetapi juga dasar utamanya adalah bukan sekadar orang yang punya loyalitas tinggi, tetapi juga orang yang punya kapasitas, kemudian kompetensi dan integritas. Bukan seperti untuk menjadi anggota parlemen yang paling kuat adalah isi tasnya, kan bukan seperti itu. Maka kemampuan komunikasi publik yang dengan kecepatan eksekusi di dalam kebijakan ini juga harus dibenahi. Karena misalnya kritik terhadap MBG, kritik terhadap Koperasi Merah Putih itu kan sejak awal. Tapi ini dibiarkan berlarut-larut. Akhirnya setelah ada kasus Dadan ini, Presiden Prabowo baru sadar. Ini artinya memang kadang-kadang kita tetap harus menyuarakan di forum-forum seperti ini, di podcast dan lain-lain. Sehingga kemudian ini akan menjadi bukti digital kita bahwa kita sudah menyuarakan. Ya, Presiden Prabowo barangkali di lingkarannya terlalu banyak ABS, asal Bapak senang. Dan ini terjadi sejak eranya Presiden Soekarno juga, yang tidak mau mendengarkan bahwa kalau Anda terus-menerus dekat dengan Partai Komunis, Anda tinggal menunggu waktu saja untuk jatuh. Maka jika menteri tadi dinilai tidak mampu mencapai target atau gagal menjelaskan kebijakan publik, mestinya Presiden sudah harus mereshuffle, ya. 49 menteri, 59 wakil menteri, belum lagi anggota DPR, DPD, dan juga DPRD yang harus kita bayar. Ini juga menurut saya sinyal bahwa pemborosan yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo sudah harus di-stop. Presiden harus mendengarkan itu. Kemudian saya ingin masuk ke siapa sebenarnya oligarki yang tadi diminta.
oligarki hitam di Indonesia ini tentu memang bukan istilah resmi di dalam kamus ilmu politik, tapi biasanya digunakan sebagai label politik untuk menggambarkan jaringan elit ekonomi, politik, birokrasi, dan aparat yang diduga memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan kelompok tertentu. Mari kita lihat bahwa ternyata di era SBY itu dia memberikan 40% konsesi hutan kepada oligarki. Siapa yang bertanggung jawab? Lalu eranya Jokowi juga begitu. Maka sekarang era Prabowo dia coba ambil ya konsesi lahan itu untuk kepentingan pemerintah. Makanya gangguan-gangguan di Papua itu akan selalu besar karena tidak mampu, oligarki tidak ingin ini diambil oleh negara, ini diambil oleh pemerintah. Jadi memang tidak ada daftar resmi mengenai siapa saja yang termasuk oligarki hitam di dalamnya, tapi cukup di dalam komunikasi politik ketika presiden memanggil tokoh-tokoh oligarki, oh itu dia orangnya. Memang tidak perlu disebutkan. Ini bahasa komunikasi politik begitu. Politik komunikasi juga seperti itu. Maka di dalam kajian ilmu politik tentu saja lebih tepat bagi kita untuk membahas fenomena oligarki ini sebagai konsentrasi kekuasaan ekonomi dan politik pada segelintir elit yang memberi label kepada orang-orang tertentu, dan ini kalau kita lihat mereka merangsek sampai ke birokrasi sipil, birokrasi kepolisian, dan juga birokrasi militer. Maka tadi Bung Andrianto bilang posisi dari Legend Richard Hapugolon yang hampir tiap pekan melaporkan itu menarik untuk kita kaji. Jadi dia nggak peduli, ternyata banyak sekali tantangannya dan diperlukan orang-orang yang agak gila untuk menghadapi birokrasi yang berselingkuh dengan oligarki hitam. Nah, menarik juga tadi adalah apakah Presiden Prabowo akan jatuh karena Amerika seperti juga Soekarno, Soeharto maupun Gus Dur. Memang belum ada bukti awal bahwa hal itu akan terjadi. Tetapi kita bisa lihat, menganalisis dari beberapa pengaruh atau faktor internasional terhadap pergantian kekuasaan di sebuah negara. Soekarno memang jelas menghadapi tekanan geopolitik pada masa Perang Dingin, di mana Amerika dengan Uni Soviet berhadapan-hadapan, dan kita berada di tengah-tengah posisi terjepit. Presiden Soeharto lengser juga saat krisis ekonomi Asia, mudah sekali bergeser dari Thailand masuk ke Indonesia hanya dalam hitungan hari, dan ini dipengaruhi juga oleh faktor domestik dan juga internasional. Faktor domestik ya karena terlalu lama berkuasa, orang sudah tidak percaya lagi dengan Prabowo, dengan Presiden Soeharto, apapun yang diucapkannya pada saat itu. Gus Dur tentu saja dimakzulkan melalui mekanisme politik di DPR dan MPR, namun kondisi Indonesia saat ini di era Prabowo agak berbeda dengan era Soekarno, Soeharto maupun Gus Dur. Nah, sistem politik kita memang cenderung lebih demokratis daripada era demokrasi terpimpinnya Soekarno, demokrasi Pancasilanya Soeharto, dan juga demokrasi dalam tanda petik era reformasinya Gus Dur, di mana TNI dan polisi dituntut lebih profesional. Tapi kita takjub kemarin undang-undang kepolisian dia bisa masuk ke segala arah, ke segala lini kelembagaan. Makanya bagi saya juga aneh ketika demo mahasiswa itu tidak mencantumkan polisi. Padahal kalau TNI hanya bisa masuk 16, polisi bisa masuk semua. Ini kan sebenarnya negara kepolisian Republik Indonesia. Kita tidak lagi bisa berharap pada Komisi 3 yang mengawasi itu, kepada Kompolnas tidak bisa. Makanya di forum-forum seperti ini kita bersuara. Dukungan parlemen kepada pemerintah juga relatif besar,
sulit mengharapkan kritik dari parlemen terhadap eksekutif kita, dan ini risiko besar pada pemerintahan Prabowo karena tantangannya justru faktor domestik yang lebih besar daripada faktor internasional. Jadi misalnya ketidakpuasan publik, korupsi atau kegagalan menjalankan program strategi. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ginting. Saya silakan Pak Prof. Gufran dulu, nanti Prof. Wisono. Terakhir, ini ada agensi kita di sini yang sudah pikirannya menyampaikan ke Pak Prabowo. Ya Bang. Terima kasih moderator ya. Saya merangkum sebuah pertanyaan. Saya ingin menjawab seperti ini. Jadi negeri ini kan sudah ada panduan ideologinya, aliran berpikir ideologi kan Pancasila. Kemudian kita juga sudah menganut punya aliran kemakmuran pasal 33 itu. Nah yang ketiga ini aliran survival yang diperebutkan oleh semua elemen bangsa di negeri ini. Ada yang mau sosialis, ada yang mau kapitalis. Prabowo kalau kita baca Astra-Cita kan dia mau di jalan tengah. Tapi dia setengah mati karena masih dikelilingi oleh pasang kapitalisme yang sangat ketat. Ini yang kita bisa baca. Nah makanya saya nyatakan tadi, sebenarnya Pak Presiden Prabowo itu punya amunisi politik yang sangat lengkap. Kan menguasai parlemen itu. Tinggal bagaimana tadi konsep yang saya sodorkan. Menggunakan konsep dari John Rawls itu. Perlu ada overlapping konsensus. Kesepakatan di antara keadaan yang diametral. Karena ada yang mau kapitalis sangat, ada yang mau sosialis. Nah ini yang perlu dikombinasikan oleh Pak Prabowo. Namun untuk mewujudkan itu tidak mungkin tanpa restrukturisasi kabinet beserta orang-orang di dalamnya. Kan tidak mungkin itu. Dengan variasi yang ada sekarang, kan banyak sekali yang tumpang tindih dan tidak mungkin bisa mewujudkan apa yang selalu menjadi ambisi besar Pak Prabowo itu, Prabowonomics itu yang diklaim oleh para orang-orang di sekelilingnya. Nah, untuk mewujudkan itu, maka pilihan tadi sudah disampaikan oleh beberapa penanya, harus merombak kebijakan negara itu, undang-undang Omnibus Law, saya sudah tawarkan, undang-undang Minerba, undang-undang keuangan negara, dan undang-undang pertanahan. 4 kata kunci regulasi itu yang selama ini menjadi penghalang besar dalam konteks Prabowonomics itu. Menjawab Prabowonomics dalam konteks yang konkret itu hanya mungkin kalau dia sepadan dengan Prabowo-politics, itu istilah yang saya padankan dengan itu. Prabowo-politics itu adalah kompatibel dengan struktur kabinet yang sepadan dengan keinginan Prabowo itu. Kenapa mesti 100 menteri? Kan buang sia-sia tuh. Coba lihat misalnya ada menteri komunikasi, ada staf khusus komunikasi, ada kepala badan komunikasi presiden. Semua ini dikasih fasilitas pejabat negara, kan buang-buang negara. Nah ini harus diresonansikan oleh publik, oleh kita semua, supaya Pak Prabowo ini dari waktu-waktu bisa berubah cara berpikirnya dalam konteks mewujudkan Prabowonomics itu sebagai cita-cita besar beliau. Terima kasih. Jadi Pak moderator. Tiba kepada Bang Puan ini bisa menjawab, bisa menyampaikan kepada Pak Prabowo. Itu hebatnya. Pertama, saya tidak banyak komentari apa yang banyak dikritikin segala macam, insya Allah saya sudah catatin. Tapi yang saya pentingin adalah kita ini memang banyak masalah. Antara lain mengenai pasal 33 itu kan sesuatu yang penting dan besar. Kok kayaknya pada menghindari takut itu loh. Kesan saya ada, benar. Jadi bicaranya yang BG, bicaranya ini, yang itu gak dibicarakan. Ada apa ini? Saya malah nanya sekarang sama saudara. Ya alhamdulillah kalau saja itu. Ya kan alhamdulillah. Artinya kalau kita itu
pakai teori apapun, mau pakai teori Tinbergen pun apalah sekarang nggak usah. Ini ada 1, 2, 3, 4 masalah. Memang itu masalah. Ya, tapi kalau ada masalah yang terbesar dan itu harus ditujukan, itu yang terbesar itu hak kita. Kedua, kalau yang terbesar itu diatasi, memang akan meningkatkan APBN, nanti berarti meningkatkan dana alokasi umum, dana alokasi khususnya, dana desa. Karena itu peningkatan APBN, peningkatan tax ratio segala macam. Jadi saya mengincar ini nih dilaksanakan dulu ini. Yang APBN yang bisa mendapatkan penghasilan gede, dan ini yang dihindari dan mati-matian dipikirkan betul sama konglomerat dan segala macam itu yang punya kaitan dengan ini, ya diakalin supaya ini bisa tidak disinggung, tidak disentuh oleh kita semuanya. Itu ya, itu aja yang saya pikir. Jadi jangan sampai seperti itu, ya. Ya silakan yang lain, ya silakan aja, nanti kita akan perhatikan soal itu. Kemudian ada satu tadi yang belum dijawab, masalah Gibran, saya kira nggak dijawab tadi, ya kan? Saya kira ya Gibran itu nanti masalah, kalau kita nggak mau terulang lagi lah, pusing masalah ijazah, ya kan? Pusing masalah ijazah benar. Ya ada yang berani ngelaporin tapi nggak berani ke pengadilan segala macam, kan jadi masalah terus kan. Jadi saya kira Gibran itu pun nanti jangan sampai terulang kayak bapaknya. Ijazahnya harus diulang lagi nanti oleh KPU dan sebagainya. Harus diulang lagi. Periksa bener nggak itu ijazahnya SMA itu betul-betul asli apa tidak ada, apa tidak. Jangan nanti udah jadi lagi, jadi pusing lagi gitu. Betul nggak? Oh ya. Itu aja yang ingin saya sampaikan yang belum. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.